Oke, pertama, yang perlu kita tahu adalah, ini perusahaan rutin nggak bagi dividen? Dia udah Oke. menghasilkan laba atau belum? Itu yang kedua. Mhm. Yang ketiga adalah bagaimana hutang daripada perusahaan ini. Kemudian Mhm. piutangnya seperti apa dan bagaimana beban-beban yang bisa dihasilkan ke depan. Jadi, bagi seorang investor yang perlu kita tahu sebenarnya ya, mungkin teman-teman tuh banyak yang nggak suka baca laporan keuangan karena banyak Mhm. perusahaan untung, tapi harga sahamnya turun terus sehingga bagi Iya. mereka laporan keuangan tuh nggak relevan. Heeh. Mhm. Mhm. Nah, sebenarnya yang perlu digarisbawahi adalah laporan keuangan itu enggak mencerminkan pergerakan harga saham yang ada ke depan. Laporan Mhm. keuangan itu mencerminkan pergerakan perusahaan yang sudah terjadi karena setelah 3 bulan kemudian baru harganya keluar. Mhm. Laporannya keluar seperti itu sehingga terkadang pergerakan harganya itu nggak sesuai. Karena di saham Mhm. biasanya kita tuh looking forward, yang kita Mhm. analisa, yang investor analisa itu adalah pergerakan harga saham ke depan sehingga yang diramalkan adalah laporan keuangan yang akan ada ke depan. Nah, Nah. cara meramal laporan keuangan yang ada ke depan seperti Mhm. apa? Ya salah satunya adalah dengan membaca laporan keuangan yang sudah keluar, seperti itu. Pertama dan kedua ini agak mirip-mirip nih Mas Michael, seperti apa sih sebenarnya kalau kita mau ngecek gitu ya, kita bayangin buka laporan keuangan langsung ngelihatnya tuh ke pos yang mana, kemudian gimana yang cepat gitu? Apa kita harus lihat dari atas dulu kan biasanya ada laporan, aset, liabilitas gitu ya, habis itu baru di bawahnya ada pendapatan, terus juga, laba bersih dan seterusnya itu harus dicek satu-satu atau gimana? Sama, mungkin yang selalu menjadi perhatian dari investor ketika ada suatu laporan keuangan adalah yang dicek itu adalah bottom line-nya alias laba bersih, yaitu Mhm. laba yang setelah dipotong oleh beban-beban yang ada. Nah, honestly kalau dikatakan untuk cara paling cepat membaca laporan keuangan ya Mhm. adalah lihat bottom line-nya. Tapi Oke. kita nggak bisa ngelihat, istilahnya, dalam membaca laporan keuangan, itu kita nggak ada cara cepat, honestly. Untuk bisa mengetahui secara rinci, nggak ada cara cepat. So, ketika Mhm. kita mengetahui bottom line daripada suatu perusahaan, kita harus cek dulu nih, contohnya ada perubahan yang signifikan. Ada Mhm. contohnya dari Q to Q ada naik 20% laba bersih. Nah, Mhm. kita harus tahu, naiknya ini dari mana? Dari pengurangan beban kah? Dari naiknya Iya. penjualan kah? Atau dari Mhm. efisiensi operasional kah? Atau Mhm. dari pengurangan daripada dividen kah? Itu yang harus dicek. Jadi Oke. yang pertama Oke. kita lihat memang bottom line-nya, kemudian kita Mhm. telusuri kenapa ada perubahan bottom line seperti ini, jika ada Oke. sesuatu yang sifatnya itu rentangnya jauh. Caranya gimana kalau kita investor pemula atau baru gitu ya, baru mau bahkan ngecek laporan keuangan buat tahu ini tuh terpercaya nggak sih laporan keuangannya atau justru bisa tadi manipulasi atau bermasalah ke depannya? Oke, pertama tuh yang perlu kita cek adalah pendapatan. Jadi yang Mhm. paling nggak rawan dimanipulasi itu adalah pendapatan. Kita bisa bandingkan cash Mhm. conversion-nya. Kalau antara pendapatan perusahaan dengan cash yang masuk. Jika penjualan dinominasi oleh sales on cash, maka udah sepastinya cash-nya besar. Tapi kalau Mhm. seandainya pendapatannya tinggi, tapi sales-nya itu nggak on cash, maka itu kan Mhm. menjadi tanda tanya. Kemudian yang salah satu yang paling sering, yang paling bisa dipalsukan adalah porsi penjualan kredit. Kalau istilahnya Mmm. tuh AR conversion. Jadi kalau seandainya piutang dagang, nilai piutang itu tidak mencerminkan penjualan yang jumbo, maka bisa saja memang ini adalah fake sales. Kemudian Mhm. salah satu cara lain adalah kita bisa lihat inventory. Jadi Mhm. seringkali perusahaan itu memalsukan laporan keuangannya itu dengan memalsukan persediaannya. Jadi jika persediaan cerita tinggi, maka kita bisa periksa lagi nilai utangnya itu tinggi atau enggak. Kalau utang rendah, maka bisa Mhm. kita katakan bahwa itu wajar kalau Mhm. pendapatannya tinggi. Nah, cara ketiga, itu kita bisa ngelihat aset tetap. Jadi contohnya nih, saya punya perusahaan. Perusahaan saya ini perusahaan rental mobil contohnya. Kan ada Mhm. beberapa perusahaan penyediaan jasa rental mobil di IHSG. Nah, itu Mhm. kan pasti ada nilai penyusutan, Kak. Contohnya kendaraan setiap 5 tahun berapa. Nah, nilai penyusutan ini terkadang ada yang dicatat dengan tidak logis. Contoh, Mhm. asetnya itu menyusut hanya sekedar 1% atau 2%. Kalau mobil, kendaraan, sementara kita tahu kendaraan itu Iya. menyusut sekitar 10% setiap tahun. Nah, jadi itu yang perlu kita analisa, di mana setiap model bisnis itu memiliki cara analisa laporan keuangan yang berbeda. Jadi, Iya. memang kalau dikatakan mudah, enggak, tapi kita memang perlu lebih sedikit detail mendalami tentang laporan keuangan. Pengalaman atau, sepengetahuannya Mas Michael, yang mana sih yang paling bisa nggak kasih contoh kasus gitu ya, yang paling fatal dan itu merugikan investor banget sebetulnya kasusnya?
Oke, jadi kalau saya sebut nama ini kan sih nggak enak kali ya, tapi mungkin, dulu kalau kita berkaca pada kasus beberapa tahun lalu, ada satu perusahaan yang bergerak di bidang consumer, di mana Heeh. perusahaan ini tuh digadang-gadang sebagai the next UNVR. Nah, Oke. semuanya terlihat mulus, jadi pendapatannya besar, kemudian labanya selalu naik, dividennya selalu Mhm, dibayarkan, tapi kemudian di balik itu ternyata ada kecurangan. Kecurangannya mhm, itu fatal banget, di mana persediaan yang dilaporkan itu terlalu tinggi, sehingga harga pokok perolehannya tuh terlihat rendah. Padahal mhm, ya persediaannya tuh enggak setinggi yang terjadi, yang faktanya di lapangan. mhm. Nah, permasalahannya auditornya kemana saat itu? Iya. Kemudian kasnya itu nggak dikelola dengan baik. Ternyata kasnya itu, uang kas itu banyak dialihkan ke Mhm. rekening pribadi daripada owner. Ya Kemudian penjualan ampun. secara cash yang tercatat Mhm. itu sebenarnya adalah piutang. Oke. Jadi seharusnya masuk ke kolom ditunda, dia masuknya langsung ke Mhm, cash. Jadinya mhm, seperti itu. Kemudian pengakuan beban yang ditunda, sehingga labanya nampak bagus. Kemudian ada penjualan unit usaha. Jadi mhm. ini perusahaan, dia punya beberapa anak usaha. Jadi ada Iya. satu anak usaha yang untung dijual dengan harga amat rendah. Mhm. Nah, setelah ditelusuri ternyata penjualannya itu dilakukan kepada juga dilakukan oleh salah satu owner daripada perusahaan. Jadi perusahaan Oh. publik Mhm. menjual asetnya ke ownership daripada perusahaan publik ini, dan ini kan merupakan suatu, kejahatan yang, Iya. istilahnya perbuatan ilegal yang sulit diampuni lah, sehingga pada Mhm, saat mhm. itu emiten ini tuh disuspend sampai lebih dari 1 tahun, seperti itu. Waduh. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.